Ya, dan bagaimana kondisi di sejumlah wilayah yang kemarin terkena dampak dari tsunami Selat Sunda? Ada rekan Taris Hirziman yang saat ini berada di Tanjung Lesung, Banten. Kita akan langsung bergabung bersama Taris. Taris, tepatnya berada Anda di mana Anda berada saat ini? Kemudian kondisinya bagaimana di sana dari pantauan Anda? Ya Iqbal, saat ini kami berada di kawasan Kecamatan Sumur yang tidak jauh dari Taman Wisata Ujung Kulon, dan saat ini untuk kondisi di wilayah ini juga termasuk salah satu yang terdampak cukup parah akibat tsunami kemarin, dan beberapa di antaranya terdapat korban meninggal dunia dan masih ada beberapa yang masih dicari begitu. Dan kami saat ini berada tepat di Puskesmas Kecamatan Sumur, di mana di Puskesmas ini adalah salah satu titik tempat kesehatan terdekat dari lokasi Taman Ujung Kulon begitu, dan saat ini untuk seluruh proses pencarian juga masih terus dilakukan untuk dari relawan dan juga petugas aparat gabungan TNI Polri masih terus melakukan pencarian di wilayah ini, dan beberapa memang sudah masuk dan ada beberapa daerah di kawasan Kecamatan Sumur ini yang masih terisolir. Untuk lebih jelasnya kita tanya saja langsung kepada salah satu warga yang ada di sini dan juga sebelumnya sempat membawa beberapa wisatawan menuju ke Taman Ujung Kulon ini. Sudah bersama kita malam ini Mas Bondan. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Mas Bondan, bisa diceritakan saat itu Mas Bondan membawa sejumlah masyarakat untuk wisata di Taman Wisata Ujung Kulon begitu, Mas ya? Itu pada saat itu bagaimana kejadiannya, Mas? Diceritakan, Mas. Ya, jadi saat itu saya dan beberapa tim membawa yang mau tur ke Pulau Pucang. Dan setelah Pulau Pucang itu kita pulang, saya pulang dari Pulau Pucang itu sekitaran maghrib. Dan kawan-kawan peserta tur ke sana itu prepare, mandi, bersih-bersih, setelah makan, kurang lebih sekitaran jam 8:30. Semua pecah di sini. Peserta itu ada yang ke pasar malam karena emang area homestay dan pasar malam itu berdekatan. Lalu ada yang ke kedai duren dan ada yang di homestay. Kurang lebih kejadian itu jam 9:30 lah, kurang lebih 9:30. Baru mulai ada ombak. Setelah letupan anak Krakatau kedengar, itu ombak kecil mulai. Jadi ombak kecil, awalnya masyarakat pikir itu hanya air kecil biasa. Tapi setelah ombak kedua mulai, di situ mulai kepanikan karena selain kencang, dia bisa menghancurkan rumah juga. Disitulah ada tsunami, masyarakat mulai panik. Saya pun panik mencari peserta-peserta yang saya bawa karena saya lagi nggak berdampingan dengan mereka. Dan alhamdulillah semua peserta tur yang ke Ujung Kulon pada saat itu selamat dengan utuh, sehat, nggak ada yang luka. Dan homestay dan barang-barang peserta semua hilang. Pada saat itu terjadi tsunami, kemudian membawa para pesertanya, barang-barang masih tinggal di homestay. Lalu kemudian itu kemana, Mas, menyelamatkan dirinya, Mas? Setelah tsunami itu kita larikan peserta ke tempat yang paling aman intinya. Ke tempat yang paling aman, kan peserta kebagi 3 kelompok. Jadi pas saat itu nyebar. Ada yang ke polsek, ada yang ke belakang kebun, dan ada yang ikut masyarakat. Nah, di situ semuanya saya nggak bisa kontrol. Tapi yang berhasil, yang saya evakuasi pertama yaitu 11 peserta, salah satunya itu ada anak kecil. Yaitu saya evakuasi ke Kopi. Dan yang 2 saya bisa temukan itu di Kopi dengan mereka sebelumnya naik ke bukit yang ada di belakang homestay, yaitu jalur evakuasi yang ada di sana. Lalu pada saat itu setelah berhasil diamankan di titik-titik evakuasi yang sudah di tempat yang aman begitu, Mas ya, untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka pada saat itu bagaimana, Mas? Untuk komunikasi, kita nggak bisa komunikasi dengan keluarga. Buat kita komunikasi dengan peserta aja itu sulit karena sinyal dan lowbat juga. Tapi nilai plusnya mereka ada handphone, ada yang mereka pada bawa handphone, dan mereka ada yang hubungi saya, stay-nya di sini. Akhirnya saya susurin. Ada yang sakit juga, yang anak kecil itu sakit, saya sempat kasih obat. Dan setelah itu mereka mulai panik pengen pulang ke Jakarta, sedangkan jalur ke sana mulai ditutup, udah digaris di polisi. Elf juga yang kita pakai buat nganterin mereka nggak bisa, terdampar, saat ini juga masih terdampar di sawah. Saat ini Elf masih terdampar. Lalu bagaimana? Apakah para peserta tersebut sudah kembali ke Jakarta, Bu, atau ke tempat mereka asalnya begitu?
Ya, alhamdulillah sudah kembali. Peserta yang saya bawa kemarin juga cukup kooperatif orangnya, mengerti dengan keadaan. Jadi ketika saya tidak bisa mendampingi karena evakuasi korban-korban, terbagi fokus juga antara keluarga yang kena bencana, kerabat-kerabat, dan peserta yang saya bawa. Tapi mereka inisiatif untuk membantu saya untuk cari bantuan dari Serang, dikirimkan mobil. Alhamdulillah, keesokan harinya, malam hari, mereka udah selamat dengan ke rumahnya masing-masing. Dan salah satu orang tuanya pun udah ngasih tahu ke saya kalau misalkan anaknya udah datang dengan selamat. Jadi saat ini untuk semua peserta tersebut sudah kembali ke tempat mereka masing-masing gitu Mas ya. Sementara Mas Bondan di sini kan memang tinggal di sumur sini berarti Mas ya. Itu bagaimana dengan keluarga Mas Bondan sendiri? Apakah memang semua ada di sini atau Mas Bondan tinggal di sini sendiri Mas? Untuk keluarga sendiri alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Saya ungsikan ke Kopi juga sama awalnya, dan untuk kondisi di sini pada saat saya mengungsikan keluarga dan teman-teman masih pecah banget. Korban masih banyak yang belum terevakuasi karena bantuan saat itu minim, keadaan juga sangat urgent. Petugas keamanan baik itu polisi, marinir saat itu nggak bisa berbuat banyak, dan masyarakat di sini lah yang ngebantu saya, yang ngebantu polisi, yang ngebantu teman-teman Kapolri, TNI, dan saya cukup seneng lah bisa dibantu seperti itu. Jadi setelah saat itu seberapa lama Mas sampai kemudian akhirnya bantuan datang untuk masyarakat yang ada di sini Mas, termasuk Mas Bondan sendiri yang menjadi korban gitu? Apa? Untuk seberapa lama kemudian bantuan datang yang cukup banyak untuk memberikan bantuan obat-obatan dan pertolongan lainnya yang dibawa oleh relawan dan juga aparat sampai ke sini, termasuk untuk Mas Bondan begitu. Ya. Bantuan itu datang setelah 2 hari setelah kejadian baru pada datang ke sini. Karena pada fokus yang di Tanjung Lesung. Jadi fokusnya semua bantuan itu awalnya di Tanjung Lesung, sedangkan ke sini terasingkan gitu tuh. Makanya saya sempat kontak teman-teman pendaki gunung yang ada di Banten. Saya minta bantuannya. Saya kontak teman-teman saya yang ada di kota besar untuk tolong sentuh kami yang ada di Ujung Kulon. Ujung Kulon butuh bantuan. Alhamdulillah mereka bergerak dengan cepat. Di situ mulainya datang Yonif 320 dari Pandeglang, dan relawan-relawan dari luar juga datang. Sembako pada datang semua di sini, obat-obatan pun pada datang. Sampai tadi siang alhamdulillah saya berhasil sama teman-teman Puskesmas Kecamatan Sumur tembus ke Taman Jaya, Cigorondong, dan Cipining untuk ngasih sembako, obat-obatan. Dan ada 3 mayat yang berhasil kita eksekusi. Berarti sekarang Mas Bondan di sini membutuhkan bantuan apa saja untuk keperluan masyarakat yang ada di Taman Jaya dan juga yang di Ujung Kulon khususnya belum tersentuh ini, apa saja Mas kiranya kebutuhan yang masih diperlukan? Untuk bantuan yang kita butuhkan saat ini logistik karena logistik itu sangat butuh banyak sekali, obat-obatan sangat butuh banyak sekali, tentunya selimut dan tenda darurat untuk di daerah Taman Jaya, Tunggal Jaya, Cikaung, dan Tanjung Lame. Khususnya Tanjung Lame itu sama sekali belum tersentuh, Pak. Kita belum saat ini kita belum tahu berapa korban yang bisa dieksekusi, yang bisa diselamatkan atau yang sudah meninggal. Kita belum tahu. Kita juga belum tahu di mana mereka tinggal. Ada info burung yang kita sempat kita dapat. Mereka kelaparan, kedinginan, dan nggak tahu tinggal di mana. Terima kasih banyak Mas Bondan, semoga informasi yang disampaikan tadi bisa memberikan masukan juga agar segera relawan dan juga bantuan lain dapat segera didatangkan untuk masyarakat yang masih berada di sana. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Bondan atas waktu dan informasinya. Demikian wawancara kami dengan Bondan, salah satu warga Kecamatan Sumur ini yang kemudian berhasil melakukan diri setelah terjadi kejadian tsunami kemarin dan kemudian membantu masyarakat yang berada di wilayah Mas terisolir, tepatnya tidak jauh dari kawasan Ujung Kulon yang ada di wilayah Pandeglang ini. Untuk sekarang demikian, Iqbal, kembali ke Anda. Taris Hirziman melaporkan langsung dari Kecamatan Sumur, Banten. Terima kasih.